bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan membawakan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Jangan lepaskan. Ayat hafalan Wahyu pasal 3 ayat 11. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pekabaran pelajaran ini, ketika saya taat kepada Tuhan, saya membuat pilihan yang tepat di persekutuan saya. Dapatkah engkau mengingat suatu waktu ketika seseorang memintamu melakukan sesuatu yang kau ketahui salah? Apakah yang kau lakukan? Apakah engkau mengingat apa yang telah diajarkan di rumah atau di gereja tentang hidup bagi Yesus? Apakah hal itu membantumu membuat pilihan yang benar? Yusuf ingat bahwa Allah keluarganya ada bersamanya dan akan membantunya. Ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, ia bisa saja tergoda untuk meninggalkan Allah. Ia bisa saja berpikir bahwa Allah tentunya tidak akan membiarkan dia terpisah jauh. Tetapi kemudian, pikirannya kembali ke rumahnya dan tentang apa yang diajarkan oleh ayahnya tentang Allah. Ia telah mengatakan kepada Yusuf bahwa Allah selalu menepati janjinya. Yusuf memutuskan untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Bapanya. Oleh sebab itu, Allah memberkatinya. Alkitab berkata, Tuhan menyertai Yusuf. Kejadian pasal 39 ayat 2. Ketika Yusuf dijual kepada seorang yang bernama Potifar, Allah menyertainya dan memberkati Potifar juga. Dalam waktu singkat, Potifar memberikan tanggung jawab atas seluruh rumahnya. Allah memberkati Yusuf dan banyak orang menyukainya. Istri Potifar memperhatikan pekerjaan baik yang dilakukan Yusuf. Ia juga memperhatikan bahwa ia sangat tampan. Setan menggunakan dia untuk menggoda Yusuf. Suatu hari, Potifar meminta Yusuf melakukan sesuatu yang ia ketahui salah. Karena Yusuf sangat dekat dengan Allah, ia berkata, "Tidak." Sebenarnya, ia mengatakan lebih dari itu. Bagaimanakah mungkin aku berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf mengetahui bahwa melakukan apa yang diminta wanita ini salah, dan itu akan mengakibatkan dosa dan membuat Allah sedih. Tetapi istri Potifar tidak menyerah. Setiap hari, ia meminta Yusuf untuk mendekatinya. Dan tiap hari ia menolak. Ketika ia menyadari bahwa Yusuf tidak akan melakukan yang diinginkannya, ia memutuskan untuk membawa Yusuf ke dalam masalah. "Aku ingin bersamamu," ia mengatakan kepada Yusuf. Sekali lagi, Yusuf berkata, "Tidak." Ketika ia berbalik hendak pergi, perempuan itu menarik jubahnya,
menariknya sampai lepas. "Tolong!" Istri Potifar berteriak. "Yusuf mencoba menggangguku." Itu tidak benar. Yusuf begitu setia kepada Allah dan setia kepada tuannya, Potifar. Tetapi istri Potifar menunjukkan jubah Yusuf. Ia mengatakan kepada suaminya bahwa Yusuf telah menyerangnya dan meninggalkan jubahnya. Maka Potifar memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Kasihan Yusuf. Ia telah kehilangan pekerjaannya meskipun ia tidak melakukan kesalahan. Meskipun Yusuf berada di dalam penjara, ia mengetahui bahwa Allah masih bersamanya. Ia percaya bahwa Allah akan terus memberkatinya. Allah ingin bersamamu juga. Ketika Ia bersamamu, akan lebih mudah untuk hidup bagi Yesus. Akan lebih mudah mengatakan tidak kepada setan. Yusuf mempelajari hal ini ketika ia berada bersama keluarganya. Ia tidak pernah melupakannya. Ingatlah selalu apa yang telah kau pelajari tentang Allah dalam keluarga Kristenmu. Dengan mengenal Dia lebih baik akan membuatmu lebih kuat. Dan engkau tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi padamu. Nah anak-anak, demikian tadi cerita Alkitab untuk kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali di cerita Alkitab yang selanjutnya.